Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 kita baca sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, demikian kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Oke, jadi kalau kita baca di Galatia ini ya, kita lihat adanya dua kontras. Yaitu kontras yang pertama, orang yang hidupnya itu menuruti hawa nafsu daging, dan kontras yang kedua adalah orang-orang yang hidupnya itu dipimpin oleh roh. Nah, mungkin saya perlu mulai dari klarifikasi dulu ya. Jadi apa yang Paulus sebut sebagai hidupnya itu dipimpin oleh roh dan hidupnya itu menurut keinginan daging, itu bukan maksudnya kalau dipimpin oleh roh itu berarti dia dipimpin roh ya, lalu kemudian menuruti daging. Nah, kita perlu tanya ini, dipimpin roh ini apa, menuruti daging ini apa, dalam hal apa, mengapa Paulus taruh mereka itu kontras, kenapa VS gitu ya. Nah, saya kira opsi yang pertama, bagaimana kita memahami yang seringkali itu keliru, yang saya perlu ulang-ulang tekankan mengapa itu keliru ya, tapi saya sebutkan yang keliru itu apa, biasanya gimana kita sering dengar itu ya, dipimpin roh sama menuruti daging, apa bedanya? Beberapa orang fokus kepada roh sama daging gitu. Ya, dan roh sama daging bedanya apa? Ini materi, ini oke, jahat gitu ya. Lalu kemudian ini non materi, rohani gitu ya. Apapun arti rohani kita nggak coba sok tahu gitu ya. Dan ini baik apa jahat? Baik. Lalu kita perlu bertanya dong, rohani kalau diartikan non materi itu benar nggak? Lalu bahwa materi itu jahat itu benar nggak? Pasti enggak ya. Kalau begitu apa alternatifnya? Jadi ini keliru ya. Kenapa keliru? Dasarnya beberapa. Satu, yang menciptakan materi Tuhan. Kalaupun kita kemudian katakan, oke, bukan materi, tapi hasrat-hasrat yang berkaitan sama daging. Oke, hasrat apa? Makan, tidur, seks, apalagi? Hasrat berkuasa, hasrat mengumpulkan kekayaan, kan gitu ya? Bertahan hidup, ya, will to live, gitu kalau katanya Schopenhauer ya, will to live. Hal-hal semacam itu. Wah, itu jahat, gitu ya, itu jahat. Tapi saya akan bilang, oi, tunggu dulu, kita mundur dulu sedikit. Yang bikin hasrat-hasrat itu siapa kira-kira? Yang bikin manusia itu bisa lapar, lalu kalau dia lapar dia kepingin makan. Yang bikin manusia itu berhasrat ingin istirahat, kalau dia udah kebanyakan kerja dia pengen istirahat.
Yang bikin manusia itu punya hasrat untuk mengumpulkan, yang bikin manusia itu punya hasrat untuk berkuasa instead of dikuasai atau merasa tidak berdaya. Merasa tidak berdaya sama merasa in control enak mana? Atau kayaknya kamu lebih prefer mana? Jadi orang yang bisa mengendalikan atau tak berdaya? Pasti bisa mengendalikan ya. Tidak harus itu kayak mengendalikan orang lain gitu ya. Kayak in control tuh kayak saya pengen jadi maha kuasa gitu ya. Saya pengen mendikte hidup orang lain. Mungkin nggak gitulah. Tapi mungkin kayak sekedar saya tuh tahu atas mana, bawah mana, ya kiri mana, kanan mana. Kalau tombol mana dipencet terjadi apa dan bukan terjadi sesuatu yang saya nggak inginkan, kan itu ya. Tapi kita tidak suka dalam keadaan yang dimana kita itu tidak bisa mengendalikan. Misalnya kayak tadi lah, ini contoh yang paling simple saya baru alami berapa menit yang lalu ya. Saya mendapati di bawah itu kok agak gelap gitu. Terus saya cari tombol lampu gitu kan. Terus saya pikir lampunya di sini, tombolnya di situ gitu ya. Saya ceklek gitu, loh kok nggak terjadi apa-apa ya? Yang nyala kayaknya lampu luar gitu kan. Terus saya baru sadar kayak saya itu nggak tahu tombol mana tuh nyalain dan matiin lampu yang mana gitu. Nah itu kan kita keadaan seperti itu kurang suka ya, bener nggak? Apalagi kalau tekan satu tombol terus kemudian bunyi alarmnya, lebih nggak suka gitu kan. Kita suka itu kita tahu ada apa, kita pengen terubah kemana, kita tahu tekan tombol yang mana. Wah itu kita seneng, betul ya? Itu namanya in control. Jadi in control itu bisa baik sebetulnya, ya, karena itu berangkat dari kayak menurut saya ya, keadaan jiwa manusia yang memang dari sononya. Manusia itu diciptakan ya begitu, ya itu kan kita nggak pilih itu, ya kan? Kita tidak pilih bahwa kita tidak suka keadaan itu jadi tidak terkendali. Kita suka keadaan terkendali, kan itu aja. Ya, dan itu kita kan nggak pilih, ya kita nggak pilih kita itu kayak begitu, ya semua manusia kayak gitu, dan yang lain-lain. Jadi saya kira kalau kita bilang menuruti daging di sini berarti menuruti impuls natural, saya kira tentu keliru. Maka kita mesti melihat ke dalam konteksnya yang Paulus katakan hidup oleh roh dan menuruti keinginan daging itu apa. Nah, menuruti keinginan daging itu dijelaskan rupanya, nggak usah jauh-jauh kita cari, nggak usah jauh-jauh kita menghayal, tapi rupanya dijelaskan sama Paulus dalam ayat ke-17, ayat ke-19 maksud saya, sampai dengan ayat yang ke-21. Sedangkan dipimpin oleh roh adalah ayat ke-22 sampai 23. Ya. Jadi pertama perlu ditekankan dua hal ini memang betul berlawanan, antitesis ya. Jadi hidup seturut roh, hidup seturut daging itu memang berlawanan. Tapi kita perlu jernih, tegas memikirkan perlawanannya bukan urusan yang satu non materi satu materi. Yang satu itu seturut impuls natural, yang satu impuls supranatural, bukan. Tetapi yang satu itu jahat, nah ini benar. Ya, jadi bagian ini benar nih. Yang satu itu baik. Yang satu itu seturut Tuhan. Yang satu ini seturut dosa. Nah itu benar. Kalau kita lihat contohnya, perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging itu apa saja? Di sini disebutkan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya yang serupa itu. Saya kira ini kan udah jelas ya. Kira-kira hal-hal ini adalah hal-hal yang didorong oleh hasrat-hasrat natural atau tidak? Iya, benar juga. Ya, ada dong hasrat natural kan? Ya, betul nggak? Misalnya apa? Percabulan itu kan ada hasrat naturalnya.
yaitu hasrat untuk kawin ya, yang terdapat juga pada anjing dan babi ya. Tetapi, kira-kira nih saya tanya ya, kamu dapatkah mengatakan anjing dan babi itu melakukan percabulan? Tidak ya. Kedua, di sini ada disebutkan soal perseteruan perselisihan. Betul? Kamu dapat menyebutkan anjing dan babi itu ada perseteruan perselisihan nggak? Kan mereka ada ya berebut makanan gitu kan? Ada serigala itu mengejar-kejar kelinci. Kelinci tidak ingin ditangkap serigala gitu kan? Ada serigala yang satu berkelahi dengan serigala yang lain, berebutan kelinci, ada ya? Itu perseteruan bukan? Tapi kalau manusia saling caplok dalam bisnis, perseteruan bukan? Di dalam keluarga kita ada saling menelikung dengan cara-cara halus, supaya kita bisa in control, perseteruan bukan? Nah di sini saya mau pilah antara hasrat natural dalam arti tercipta dengan kecenderungan dari hasrat itu. Yang mana kecenderungannya bisa sesuatu yang positif, bisa sesuatu yang negatif. Jadi memang sama-sama tuh manusia punya hasrat untuk mengamankan suplai makanan, dengan manusia punya hasrat untuk mengalahkan pesaing, membunuhnya, menghancurkannya, mengamankan ambisinya untuk dia bisa menguasai sumber-sumber makanan sampai 7 keturunan yang mana dia itu sebenarnya nggak butuh itu. Nah ini kan ada samanya, ada bedanya. Betul ya? Samanya apa? Didorong oleh sesuatu yang bukan kita rancang, tapi dari sononya, natural. Manusia itu perlu makan, manusia punya anxiety, masa depan apa saya masih bisa makan. Manusia punya kompetisi dengan demikian, karena nggak cuma dia sendiri yang begitu ya, tapi ada orang lain begitu juga kan, ada kompetisi. Nah sampai di situ, natural, masih netral. Tapi itu kan bisa berkembang menjadi 2 macam. Macam yang pertama cuman sebatas bagaimana saya mempertahankan saya tetap bisa makan. Saya mempertahankan bagaimana besok masih bisa makan. Lusa masih bisa makan. Nah itu masih wajar, masih oke. Tapi bisa berkembang itu menjadi sesuatu hasrat, saya nggak perlu Tuhan lagi untuk bisa makan. Saya bahkan tidak peduli orang lain makan apa tidak, yang penting saya makan. Nah, itu kan hal yang lain tuh. Benar nggak? Ini dua-dua kan didorong sama bagaimana Tuhan mencipta kita sebagai makhluk yang butuh makan, ya kan? Saya tanya ya, malaikat itu bisa begitu nggak sih? Maksudnya malaikat itu ada dorongan untuk mengamankan urusan makan nggak sih? Tidak, karena malaikat nggak butuh makan. Betul ya? Manusia butuh makan, manusia nggak makan tuh mati. Malaikat itu nggak makan nggak apa-apa. Jadi kita itu di satu sisi ketika serakah, ketika kita saling mencaplok, itu kita didorong oleh hasrat yang sebetulnya netral. Tapi di sisi yang lain, yang netral itu bisa menyimpang menjadi sesuatu yang gelap. Ya, tapi tidak harus begitu. Nah, saya akan mengambil satu jalan, satu pilihan tafsir, bahwa yang disebut Paulus perbuatan daging yang berlawanan dengan pimpinan roh, itu bukan hasrat natural yang tercipta saja. Tapi hasrat natural yang sudah menggelap, yang sudah menjadi jahat. Jadi, dengan kata lain, kalau kamu dipimpin oleh hasrat natural yang telah menjadi jahat, kamu melawan cara-cara Tuhan memimpin kamu. Tapi kalau kamu mengikuti hasrat-hasrat yang dibangkitkan oleh pekerjaan Roh Kudus Tuhan, kamu sedang melawan hasrat-hasrat gelap itu.
gitu ya. Jadi perlu kita tahu nih, peperangan kita bukan melawan hasrat natural. Peperangan kita melawan hasrat yang jahat. Dan hasrat yang jahat itu tentu kita cukup safe untuk katakan tidak natural, ya enggak? Kontra ciptaan sebenarnya. Ya, tidak natural. Tapi kita kadang-kadang keliru karena kita suka mengatakan justru hasrat yang dari Tuhan itu nggak natural. Nah, saya akan bilang, oke lah, kamu boleh bilang gitu. Tapi harap tahu dan konsisten aja. Perjanjian dalam memakai istilahnya itu mesti konsisten gitu aja. Jadi saya tidak akan berdebat urusan pakai istilah. Karena beberapa orang pakai istilah kayak natur yang baru yang diberikan Roh Kudus itu supernatural. Ya oke lah. Ya. Beberapa orang mengatakan sifat-sifat bawaan kita memang sudah buruk, natur kita sudah jatuh. Jadi hasrat natural itu sudah jatuh, ya sudah apa itu? Sudah langsung negatif. Jadi hasrat itu sendiri sudah langsung negatif. Ya oke lah. Saya tidak akan ribut dengan itu. Silakan. Tapi yang pasti kita mesti tahu duduk perkaranya pada kenyataannya itu Tuhan menciptakan manusia sudah dengan hasrat dan ini tidak jahat. Ya, ini tidak jahat. Ini malah juga bukan tidak baik ya, tapi ini adalah baik ini. Ya, ini adalah baik, tidak netral dia. Ini baik. Ya, jelas tidak jahat. Tetapi hasrat ini menggelap, hasrat ini jatuh, hasrat ini berubah jadi jahat dan menghancurkan semuanya, menghancurkan orang lain, menghancurkan diri sendiri, menghancurkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan seterusnya. Ya, itu yang kita masih pegang. Jadi jangan salah, kita tidak berperang melawan natur. Kita berperang melawan natur berdosa, bukan melawan natur. Ya, jadi kita masih pandai-pandai memilah itu, memilah natur yang berasal dari penciptaan. Jangan merasa bersalah. Ya, jangan merasa bersalah. Jadi artinya kalau kamu memang udah lama gak makan kerucuk-kerucuk, lapar, ngelihat makanan jadi gak konsen untuk PA, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Kalau kamu emang kurang tidur, terus kamu ikut kuliah, atau dengerin khotbah terus ngantuk, gak apa-apa, gak usah diusir setannya. Emang wajar ngantuk, kira-kira gitu. Tapi kalau kamu cukup tidur, dengerin PA ngantuk, ya mungkin memang gak minat gitu ya kira-kira. Nah itu mungkin ada yang salah di situ. Kurang lebih, itu poin saya ya. Jadi hasrat natural itu gak ada yang perlu dipermasalahkan dengan itu. Ya, tidak perlu merasa bersalah jadi orang. Tidak perlu merasa bersalah jadi ciptaan Tuhan. Ya, manusia itu ya begitu. Tapi kita itu hidup dalam dunia yang sudah tidak ideal, dunia yang sudah dicemari kejahatan dan dosa, dan diri kita juga dicemari kejahatan dan dosa, sehingga kita itu memang punya kecenderungan bawaan yang gelap. Ya. Dan Roh Kudus itu memberikan kepada kita kemampuan untuk melawannya dan untuk menang. Nah, ini baru kita kemudian masuk kepada pembahasannya J.B. Phillips ya. Nah, Phillips itu kemarin kan udah membahas sudah menunjukkan ada 3 hal di sini yang dikerjakan oleh Tuhan ya, dua hal ya khususnya ya. Tiga hal dikerjakan oleh Tuhan ya, oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah Kristus memperdamaikan kita dengan Allah Bapa ya. Yang kedua, Kristus mati dan bangkit menjadi satu bukti bahwa Tuhan bisa mengalahkan kejahatan dan sudah mengalahkan kejahatan. Dan yang ketiga, kita dapat menyangkal diri dan mengikut Kristus. Nah, ketiga hal ini seharusnya dapat memproduksi 2 hal. Ya, 2 hal itu apa? 2 hal itu adalah yang pertama, cara melihat yang benar. Kedua, cara berhasrat yang benar. Jadi kita itu dapat memiliki right vision sama right desire. Ya, jadi bukan cuma cara ngelihatnya benar, tapi keinginan hatinya pun benar. Nah, tetapi kata Phillips, banyak orang Kristen itu udah mengalami kedua hal ini, tapi mengalami bahwa hidup mereka itu sebenarnya gak banyak beda dengan orang lain.
Jadi bedanya cuman ngelihatnya sama mengingininya. Tapi berhenti di situ. Sekali lagi ya, jadi orang-orang lain dalam dunia ini memang sih ngelihatnya salah. Memang sih menginginkannya salah. Contoh, ngelihatnya salah itu adalah gue nggak salah apa-apa. Yang salah itu ya seluruh dunia ini. Yang salah itu masyarakat nih kurang adil. Tapi dia tidak melihat bahwa dia itu juga misalnya ya malas. Atau dia itu orangnya mau menang sendiri. Atau dia itu orangnya egois, dia nggak mau lihat itu. Dalam hal itu dia merasa berhak lah dia begitu. Ya. Tapi yang dia merasa salah itu ya dunia itu yang salah gitu. Dia sih nggak salah. Nah ini kan berarti cara lihatnya salah ya. Bener ya? Orang Kristen ngelihatnya nggak gitu. Orang Kristen udah sadar nih ngelihatnya bener. Yaitu apa? Ya dunia ini ya ada salah ya, ada berdosa juga. Cuman saya juga berdosa. Ya memang masyarakat ada tidak adil, tapi saya juga tidak melakukan kewajiban saya. Nah itu ya, jadi ngelihatnya kan udah proper nih, udah benar. Mengingininya, dunia ini mengingini secara salah. Misalnya dia ingin jadi Tuhan, dia ingin jadi penguasa yang menguasai orang lain, tapi dia nggak kepengen orang lain menguasai dia, dan dia nggak kepengen tunduk sama siapapun. Ya, so desire-nya kan seperti itu kalau dalam dunia, tapi kalau di antara orang-orang Kristen, mungkin desire-nya sudah benar loh. Desire-nya adalah, saya tuh kepingin dipimpin Tuhan, saya tuh kepengen bisa mengasihi, saya tuh rindu bisa mengampuni, saya tuh rindu untuk bisa menyangkal diri, bisa lebih nggak mau menang sendiri, saya rindu untuk bisa lebih berbesar hati, dan seterusnya ya. Kita kan berjumpa dengan banyak orang Kristen punya perasaan itu, benar nggak? Punya kerinduan jadi seperti Yesus. Tulus loh berdoanya, nyanyinya itu. Saya ingin jadi seperti Yesus. Tulus itu. Tapi kita menjumpai juga orang-orang dalam dunia itu sungguh mati nggak kepengen begitu. Ya. Dia sih pengennya menang, pengennya berkuasa itu aja. Dan kita bisa mengatakan, oh ya terpujilah Allah karena saya diubahkan nih. Sedangkan orang lain ya kita doakan terus karena ya kita tahulah. Tanpa pekerjaan Tuhan gak mungkin lah orang itu bisa berubah, ya begitu ya. Tapi ketika kita mengamati apa yang kita sungguh-sungguh lakukan, hidupi, loh kok sama? Sama. Jadi bedanya tuh cuman cara melihatnya, worldview-nya, sama hasratnya. Tapi pada prakteknya akhirnya sama. Kok sama? Iya. Jadi orang Kristen mengingini, berharap-harap, dan melihat yang benar, tapi gak kejadian, gak dilakukan. Walaupun rindu banget. Ya, misal ya, berapa banyak orang Kristen tuh rindu untuk bisa mendengarkan orang lain. Rindu untuk bisa itu, ketika ngomong sama orang lain tuh membiarkan orang lain tuh ya mengungkapkan isi hatinya apa adanya tanpa dia itu ngejudge dulu, tapi dia berusaha memahami. Walaupun ini bukan berarti kompromi membenarkan, bukan. Tapi dia punya sikap, tapi dia mendengarkan dulu. Ternyata enggak. Waktu orang lain mengungkapkan sisi cerita mereka, dia kepicu, naik darah, naik pitam. Dia defend, dia merasa bersalah mungkin, terus dia membela diri. Terus akhirnya malah bertengkar gitu ya. Nah berapa banyak orang Kristen itu ketika mendengarkan orang lain, dan kemudian terjadi dia kok terpicu, terus dia bertengkar, terus dia tidak menjadi berkat, dia gak berlaku Kristen gitu ya, bahkan ngomong hal-hal yang kayak gak Kristen banget reaksinya. Dia nyesel dan dia tahu dia gak hidup secara Kristen. Tetapi kalau kita lihat jadinya jadinya mengetahui hal yang benar, melihat perkara secara benar, dan mengingini bahkan secara benar, itu nggak tentu sama dengan pada akhirnya menghidupi hidup yang benar. Nangkep ya di sini ya. Nah ini kira-kira apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan kalau seperti ini? Beberapa teori ya, beberapa penjelasan kita bisa lakukan ya. Pertama, oh ya kurang pengertian gitu. Jadi yang salah itu mungkin teologinya kurang komplit nih. Jadi perlu belajar lagi.
Mungkin jilid ke-7-nya Berkov itu dibaca ya. Udah 6 selesai ya. Oke, jilid ke-7 mungkin itu baru ada kuncinya tuh di situ. Jadi pemahaman yang lebih. Saya mau tahu rahasia hidup berkemenangan gitu kan. Jadi rahasianya pengetahuan mungkin. Saya kira mungkin bukan ya. Ya, mungkin bukan. Atau kedua, melatih hasrat. Mungkin saya kurang menginginkan itu. Saya kurang menginginkan menjadi berkat, saya kurang menginginkan kawan saya ini berubah hidupnya. Mungkin saya kurang menginginkan. Kalau saya lebih menginginkan mungkin bisa sampai ke sana. Lalu orang melatih diri. Ya, lebih menginginkan atau kurang menginginkan lah ya, tergantung yang dihasrati ya. Kalau yang dihasrati salah ya jadi kurang menginginkan, harusnya kan gitu ya. Kalau yang dihasrati benar ya lebih menginginkan. Dan itu biasanya orang lakukan kalau yang harus mengurangi hasrat dengan berpuasa, benar kan? Dengan berpuasa ya. Puasanya nggak cuma puasa makanan ya, bisa puasa apalah macam-macam ya, puasa medsos gitu ya, puasa apalah macam-macam. Jadi akhirnya mengurangi hasrat. Nah ini kan bisa. Tapi kalau masalahnya bukan pada hasrat juga, karena hasratnya memang sudah cukup benar, tapi hidupnya tidak seperti orang Kristen, ya, atau kurang seperti Yesus hidupnya, maka saya kira melatih lagi hasrat juga mungkin bukan solusi yang paling tepat. Benar nggak? Saudara setuju nggak dengan ini? Atau mungkin saudara ada sesuatu mau didiskusikan? Silakan. Kalau pengetahuan sudah cukup, cara ngelihatnya udah benar, saya kira kan memang bukan, yang kurang itu bukan pengetahuannya. Kalau hasratnya udah tepat, dia udah tahu itu. Ya, yang seperti itu nggak perlu dihasrati karena apa itu? Misalnya sia-sia ya, saya tuh nggak boleh lah menginginkan apa itu? Menginginkan kekuasaan yang lebih gitu ya, karena kayak kekuasaan itu buat apa diinginkan ya? Paling kamu ingin pengakuan. Kenapa kamu ingin pengakuan? Oh ya, karena saya merasa terhina kalau nggak diakui. Kenapa kamu merasa terhina? Karena kamu barangkali itu diciptakan Tuhan untuk diterima, tapi karena kamu punya status sosial rendah, ya, secara politis, secara ekonomis, secara status yang lain, ya, kehormatan agak rendah, maka kamu untuk mencapai dihormati, kamu meningkatkan itu. Jadi kamu berebutan jabatan, berebutan apa, uang, berebutan macam-macam lah ya, pengakuan. Karena kamu merindukan diterima. Tapi ternyata lewat kesadaran bahwa Yesus sudah menerima kamu, ternyata tidak perlu ya menghasrati itu ya. Nah, tapi orang yang sudah punya kesadaran seperti ini, bahkan sudah punya hasrat untuk punya hasrat itu, dia sudah didisiplin sedemikian, sudah dibentuk sedemikian. Ada nggak kemungkinan tetap dia tidak menghidupi hidup yang benar? Bisa juga. Ya, jadi secara hasrat sudah benar, secara visi, thinking udah benar, tetap bisa hidupnya, tetap hidup yang sama, ya, menghidupi dosa, bisa. Jadi yang harus diubah apa dong? Apa tipsnya kira-kira? Ketika kekristenan hanya tinggal teori lah, kita bisa katakan ya. Kalau tadi dikatakan apa itu? Cara melihat yang benar itu kan, teori ya. Teoria itu cara melihat sebetulnya. Teoria itu, the way of seeing gitu ya. What you see itu, teoria. Atau bahkan disiplin hasrat itu sudah benar. Tapi kalau hidup masih belum menjadi benar itu ya, belum melahirkan right action, apa yang diperlukan. Nah biasanya kemudian orang menyalahkan pihak-pihak lain ya. Dia menyalahkan masa kecil. Oh, saya tidak punya orang tua yang cukup rohani dari kecil. Ya, saya tidak dibesarkan dalam keluarga Kristen, pantas aja saya itu startingnya salah. Ya, startingnya memang sudah telat gitu. Atau orang tua saya Kristen, tapi dia Kristen yang duniawi. KTP-nya doang Kristen. Menyalahkan upbringing ya, menyalahkan keluarga. Atau dia menyalahkan dunia ini. Ya, dunia kita makin makin sekuler. Lingkungan kita itu makin melawan kekristenan.
apa itu, dunia ini makin menawarkan godaan yang besar. Jadi ya memang hidup jadi orang Kristen tuh sulit gitu ya, makin sulit ya hidup jadi orang Kristen, nah gitu kan. Ya, tapi menyalahkan orang tua, masa kecil ataupun dunia ini, saya kira tidak membantu ya, saya kira ya. Itu hanya displacing kamu punya tanggung jawab, memindahkan tanggung jawab kamu. Atau yang ketiga, kamu menyalahkan Injil itu sendiri. Ya, Injil itu barangkali memang teori yang indah untuk dipikirkan. Tetapi memang tidak bisa direalisasi. Apalagi dalam dunia berdosa yang seperti hari ini. Beberapa orang bahkan membungkusnya dengan kalimat klise. Kalimat klise apa? Oh ya, itu kan idealnya. Tapi itu nggak akan bisa terwujud sampai Tuhan Yesus datang deh. Nanti Tuhan Yesus datang kembali, kita baru bisa begitu. Untuk sementara ini ya nggak bisa. Kita seringkali kalau dengan kalimat itu ya menerima, ya oke. Ya, memang dalam dunia ini nggak ada yang ideal. Kita accept as it is. Tapi saya mengajak kita untuk memikirkan ulang, karena kalimat ini keliru. Di mana kelirunya? Kelirunya adalah memang betul Tuhan mengatakan air mata, penderitaan, darah para martir tidak akan berhenti tercurah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu betul. Tapi mengatakan bahwa beberapa natur berdosa kita tidak akan pernah dapat diatasi. Tunggu Tuhan Yesus datang, baru hal-hal tertentu itu bisa dilakukan. Saya kira itu keliru. Ya, saya kira itu keliru. Contohnya, saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan begini, ya. Ketika saya coba untuk sharing ya kerinduan saya. Saya rindu itu kalau di gereja itu orang tidak ngomong itu basa-basi aja. Ya, tidak ngomong hal yang aman-aman saja. Saya rindu di gereja itu orang itu ngomong pergumulan dia yang dia paling malu. Yang dia paling takut. Yang dia paling merasa bersalah. Dia bisa menemukan teman untuk ngobrol. Di gereja, bukan di depan psikolog dia atau psikiater dia, ya, tapi di gereja. Nah itu soalnya kenapa pemikirannya? Simple. Pemikirannya begini. Kalau Tuhan itu adalah ultimate concern kamu, seperti Paul Tillich bilang ya, yang paling berarti bagi kamu itu Tuhan namanya ya, maka kira-kira kalau dalam hidup ini kamu menjumpai sesuatu yang kamu paling malu, paling takut, paling merasa bersalah, itu wajar gak sih kalau kamu nyari orang yang ultimate concern-nya itu sama. Orang yang kepedulian hatinya itu yang paling berharga bagi hati dia itu sama, yaitu Tuhan. Wajar gak? Wajar dong ya. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau kamu meninggalkan mimpi itu, mimpi untuk bisa sharing-sharing hal-hal yang paling berarti buat kamu, bersama dengan orang yang hal-hal paling berartinya itu sama, kira-kira alternatifnya itu apa? Kalau bukan dengan mereka, lantas dengan siapa kalau bisa sharing? Terus teman saya ini mengatakan, ya tapi ya lu gak boleh naif. Karena ya di gereja itu kita sama-sama orang berdosa. Dan mungkin ya bisa lah setelah Tuhan Yesus datang kembali. Terus saya bilang, kalau setelah Tuhan Yesus datang kembali terus what's the point? Karena bukankah sharing-sharing itu adalah untuk menguatkan kita di jalan. Kalau nanti Tuhan Yesus datang kembali ya sudah tidak perlu lagi kan kayak gitu ya. Karena kita udah nyampe gitu kan. Terus ini kan bersekutu ini menguatkan kita di jalan. Ya, atau yang kedua, kita sering melihat ya orang itu kalau sharing kan di beberapa acara gereja itu ada sharing gitu ya, nggak tahu lah. Kalau saya lihat di gereja ini kayak di pemuda gitu ya, atau di PW saya nggak tahu ya. Kayak di gereja lain tuh di PW itu suka ada sharing gitu kan, sharing gitu ya.
Nah, sharing itu biasanya orang mengungkapkan begini, oh saya tuh sebetulnya mengalami begini-begini dalam bulan-bulan ini, tapi saya nggak cerita dulu karena waktu itu masalahnya belum selesai. Sekarang ini masalah udah selesai, jadi saya cerita gitu ya. Jadi sharing itu adalah ketika sudah mengalami kemenangan. Kira-kira kalau kalah, atau belum menang-menang, atau belum ada keputusan, sharing nggak dia? Enggak. Jadi sharing itu adalah setelah bergumul sendiri lalu menang. Loh, kalau setelah bergumul sendiri terus menang, itu namanya bukan sharing, itu namanya nyombong. Kalau sharing dalam artian itu berbagi kelemahan, berbagi kekhawatiran, berbagi kebingungan, berbagi rasa bersalah, rasa malu, saya kira tentu juga ketika masih separuh-separuh, masih meraba-raba, masih merasa gagal dan gamang dan bingung dan chaos. Tapi tentu tidak dengan spirit, saya sudah sharing, gak ada solusinya, percuma saya sharing. Loh ya jangan gitu ya. Kenapa? Karena saya kira ya, kalau kamu problematik, apalah kulkas kamu problematik atau mobil kamu problematik, kamu sharing sama montir ya 5 menit ketemu masalahnya udah langsung beres gitu. Tapi kalau hidup itu lebih kompleks dari kulkas gitu ya. Jadi saya kira itu tentu kamu expect, kamu udah sharing-sharing, orang juga gak tahu jawabannya. Kamu aja udah menggumulkan itu mungkin 5 tahun gak ada jawabannya. Kamu sharing ke orang 5 menit terus kamu berharap orang itu langsung keluar dari mulutnya jawaban yang terus kamu, oh iya ya saya gak kepikir, saya tinggal terapkan gitu ya. Terima kasih. Yang ngimpi lah. Pertama orang itu dengar mungkin gak ngerti. Kedua orang itu dengar mungkin gak peduli. Ketiga orang itu dengar mungkin ya udah ngerti, peduli, gak tahu jawabannya sama dengan kamu kan gitu. Terus kamu bilang apa? Percuma gue sharing, lu sama aja sama gue. Loh, iya, bukan itu poinnya sharing kan sebetulnya. Ya, jadi saya kira kita seringkali itu memakai persekutuan itu ya dengan gak realistis gitu. Kalau itu hanya untuk berbagi kemenangan kita, saya kira ya bukan gak boleh ya, boleh ya, tapi kita tidak hidup bersama secara utuh saya kira. Kita hanya hidup itu berbagi apa ya, berbagi informasi aja atau berbagi hal-hal yang kita juga ini ya sebenarnya nggak butuh pertolongan gitu ya. Jadi kita bersekutu bukan dalam kelemahan, tapi dalam kesehatan dan kekuatan saja, tidak dalam kelemahan. Lalu kemudian kita bilang gitu, percumalah hidup bergereja itu ya, karena di gereja itu hanya untuk orang-orang sehat kira-kira gitu ya. Ketika lu sedang ya bingung, sakit, tidak tahu harus melakukan apa, ya jangan expect lah, ya kira gitu ya. Ya saya kira itu sebagian salahnya pada kita sih. Ya karena kita mungkin expect kalau gue sharing ada solusi, atau kita expect itu ya persekutuan itu adalah persekutuan di antara orang-orang yang beres gitu. Tapi saya kira kan tidak seperti itu ya. Jadi, apa yang kita bisa harapkan dari ini ya, dari datangnya Yesus yang memperdamaikan kita dan kematian kebangkitan Yesus yang mengalahkan dosa dan kehidupan penyangkalan diri dan mengikuti Yesus. Apa yang kita bisa harapkan? Saya kira ini yang kita bisa harapkan. Kita bisa berharap pemerintahan Tuhan atas segenap ciptaan, termasuk atas segenap hidup saya, terjadi. Kita bisa berharap hal sesimpel itu. Ya, setidaknya mulai terjadi. It's happening. Ya, kayak kayak adonan itu waktu kita kasih ragi terus kita mulai merasa, adonannya jadi anget. Terus kita mulai mengamati, kayaknya tadi udah lebih gede deh, sekarang lebih gede daripada tadi deh. Kan kita bilang apa? It's happening. Ya kan? It's happening. Nah kita tuh berharap begitu. Itu yang kita bisa harapkan dari Yesus datang, Yesus mati, Yesus bangkit, dan muncul orang-orang Kristen yang terpanggil di dalam Yesus. Yaitu it's happening, dunia ini sedang menuju kepada pemulihannya. Tapi kalau kita terus-terusan ngomong,
Udahlah, kita itu hidup dalam dunia berdosa. Kita tuh orang berdosa, hidup dalam dunia berdosa. Udah tunggu Yesus datang kembali aja. Itu terdengar nggak ada salahnya, tapi itu salah banget sih. Ya benar kita menunggu Yesus datang kembali. Ya benar bahwa sampai Yesus datang kembali, tetap akan ada air mata dan darah dan keringat. Benar. Tapi, karena Yesus sudah pernah datang, sudah pernah mati, sudah pernah bangkit, dan mengatakan bahwa segala kuasa sudah diberikan kepadaku, baik yang di surga maupun yang ada di bumi, maka pemerintahan Tuhan atas dunia ini, atas diri kita, sudah sedang happening. Ya, memang kamu tidak melihat adonan roti yang udah siap, tidak. Tapi kamu lihat adonan yang udah kagak sama dengan belum dikasih ragi, udah gak sama. Dan raginya itu memang berkhasiat. Ada ragi yang udah gak berkhasiat ya, ada ragi yang udah gak powerful kan, udah kelamaan gitu ya, atau kena panas, udah mati raginya. Ragi udah gak powerful, kamu taruh di adonan, ya mungkin masih kecium bau-bau tape sedikit ya, tapi gak happening gitu kan, adonannya gak ngembang gitu. Tapi kita lihat di sini ketika Tuhan menaburkan Injil, Roh Tuhan bekerja di tengah sebuah komunitas, ada beda loh antara Tuhan Yesus belum datang kembali, jadi belum sempurna, dengan nggak happening, karena memang kagak ada Injilnya. Ada beda tuh. Nah, dalam sebuah komunitas di mana Injil ditaburkan, Roh Kudus bekerja, dan dalam diri orang di mana Injil dia percaya, dan dia beriman kepada Tuhan, itu ada bedanya. Nah, seberapa kita mengetahui bedanya dan menghidupi bedanya itu. Nah, itu yang saya pada hari ini coba untuk angkat ya dari, sebenarnya ini bab mendekati terakhir sih dari Your God is so Small ya. Dan Philips mengatakan bedanya di sini ya. Pekerjaan Roh Kudus di tengah kita. Roh Kudus itu energize orang percaya untuk memiliki keberanian, memiliki kekuatan moral, cinta kasih, kesabaran, ketabahan, bijaksana. Ya, dengan kata lain memiliki buah roh itu ya, buah roh tadi kita sebutkan itu. Jadi roh itu menggerakkan kita ke arah Yesus, menggerakkan kita sehingga kita itu bisa menjadi serupa Kristus. Jadi Roh Kudus itu bagaimana bisa membuat kita itu menjadi serupa Yesus adalah begini. Yesus itu dipenuhi Roh Kudus, dan orang percaya itu juga dipenuhi Roh Kudus. Maka roh yang sama yang menggerakkan Yesus untuk taat kepada Bapa adalah roh yang sama yang juga menggerakkan kita untuk taat kepada Bapa. Allah Bapa itu memerintah di atas dunia ini melalui pekerjaan rohnya. Ya, jadi ada gambaran yang mungkin bisa membantu. Saya pinjam dari Kees van der Kooi ya, dia bilang ini dia pinjam juga sih dari orang lain, cuma saya lupa orangnya siapa, kayak Martin Luther kayaknya. Dia bilang Allah Bapa itu punya dua tangan, dia bilang. Satu tangan itu adalah firman. Satu tangan yang lain itu adalah Roh Kudus. Dia punya dua tangan untuk memerintah dunia ini. Dan bagaimana ya Roh Kudus itu bisa mewujudkan kehidupan Kristen dalam diri seseorang? Jawabannya adalah dengan membangkitkan dalam diri orang itu cinta kasih, kegembiraan, kedamaian, kesabaran, kebaikan hati, kemurahan hati, kesetiaan, kemampuan untuk beradaptasi, pengendalian diri. Yang intinya membangkitkan karakteristik seperti Yesus dalam diri seseorang dan dalam sebuah komunitas. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kita bisa katakan berasal dari Tuhan, itu berarti bukan berasal dari dunia ini.
Ya. Jadi itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip asing, ya. Intervensi kalau kamu mau pakai istilah itu. Bukan dari dalam alam itu sendiri, bukan dari dalam manusia itu sendiri. Jadi manusia itu bukan sedang melakukan seperti yang dikatakan Anthony Robbins itu ya, awaken the giants within, karena the giants yang dalam diri kita itu troll, boleh dikatakan ya, dosa, bukan awaken the giants within, bukan. Tapi dipenuhi oleh roh dari atas, itu gambarannya. Jadi ini sesuatu energi yang asing, yang dari Tuhan, ya, bukan dari diri kita. Dan itu membangkitkan kesungguhan orang untuk mengikuti Yesus, membuka diri lewat self-denial, sehingga seluruh hidupnya berubah. Ya. Dan kita perlu tahu bahwa ini sama sekali bukan berusaha untuk berkenan kepada Tuhan lewat perbuatan baik. Ya. Orang-orang Protestan itu seringkali sangat curiga dengan perbuatan baik, khususnya orang Injili kali ya. Mereka mengatakan semua itu hanya karena anugerah Tuhan, ya, bukan karena kebaikanku, ya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, tapi karena anugerah Tuhan saja. Ya, tentu anugerah Tuhan. Tapi kita mesti ingat satu hal ini. Ketaatan itu anugerah Tuhan, bukan? Kita kan suka bilang ya, ini bukan karena saya taat, ini bukan karena saya kerja keras, ini bukan karena saya baik, ini karena anugerah Tuhan. Oke. Tapi saya tanya, kamu baik itu termasuk anugerah Tuhan gak sih? Kan kamu bilang bukan karena kecakapanmu, kebaikanmu, ketaatanmu, kesungguhanmu, pengorbananmu gitu ya. Tapi kamu bisa berkorban, kamu bisa baik, kamu bisa menginginkan yang baik, menyangkal diri, bekerja keras, whatever. Itu pun anugerah Tuhan gak sih? Itu kan juga anugerah Tuhan. Jadi artinya, kita itu keliru kalau kita membenturkan antara pekerjaan baik dan anugerah Tuhan. Khususnya di dalam sanctification dan glorification. Kenapa? Karena biasanya yang kita ngomong soal hanya karena anugerah Tuhan atau hanya karena kebaikan Tuhan semata, pekerjaan Tuhan dalam Yesus semata, itu tuh kalau kita bicara mengenai justification. Kalau kita bicara mengenai pembenaran. Tapi kalau kita bicara mengenai pengudusan, saya kira ini nggak begitu make sense. Karena bagian daripada dikuduskan adalah menjadi kudus. Jadi kalau menjadi kudus itu sendiri terus kita benturkan dengan anugerah Tuhan, ini jadi aneh gitu. Karena anugerah Tuhan itu adalah justru bikin kamu jadi makin kudus gitu ya. Bikin kamu jadi makin giat bagi Tuhan, bikin kamu jadi makin serupa Yesus. Jadi kalau kamu bilang, ini bukan karena saya serupa Yesus maka Tuhan berkenan. Iya benar. Tapi Tuhan tuh berkenan bikin kamu jadi serupa Yesus loh. Gitu. Jadi jangan keliru itu. Betul, Tuhan tidak mencintai kamu karena kamu serupa Yesus. Pasti bukan. Tuhan mencintai kamu waktu kamu itu melawan Yesus. Itu benar. Tapi Tuhan tuh mencintai kamu sehingga kamu jadi serupa Yesus juga. Itu masalahnya. Jadi kalau kamu benturkan antara menjadi serupa Yesus dengan seolah-olah persyaratan Tuhan mencintai kamu yang harusnya nggak ada gitu ya. Itu keliru saya kira. Betul, Tuhan tidak mencintai kamu karena kamu serupa Yesus. Karena kamu kudus dan seterusnya. Yes. Tapi kamu itu dicintai Tuhan supaya kamu menjadi serupa Yesus. Supaya kamu kudus, supaya kamu bergiat bagi Tuhan, supaya kamu berbuah bagi Tuhan. Jadi gantilah bukan karena menjadi supaya. Yang orang suka lupa adalah dia coret itu bukan karena, tapi lantas dia ganti dengan apa? Gak ada hubungannya dengan. Jadi bukan karena kebaikanku, bukan karena kerja kerasku, bukan karena pengorbananku, bukan karena ketaatanku, bukan karena kekudusanku, maka Tuhan mencintai aku. Oke, betul. Lanjutnya.
Melainkan tak ada hubungannya dengan kebaikanku, pengorbananku, kekudusanku, ketaatanku dan seterusnya. Gak ada hubungannya. Ini salah. Masa gak ada hubungannya? Ada banget hubungannya. Perlu ditanya, apa hubungannya? Hubungannya ini. Supaya. Jadi bukan karena, melainkan supaya. Itu yang benar. Jadi Tuhan Yesus tuh mati supaya kamu menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu kata-kata dari Alkitab loh itu. Itu dari surat Efesus itu, Efesus pasal 1, ya kan? Jadi Tuhan itu menyelamatkan kita supaya. Memang bukan karena, tapi supaya. Banyak orang itu yang mencoret bukan karena terus titik. Salah. Mesti dilanjutkan supaya gitu, ya. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan yang kalau kita memahami ya, kita diundang untuk berpartisipasi. Dan justru di dalam partisipasi kita akan makin melihat dan akan makin berbuah di dalam semua kelimpahan dari perubahan itu. Kita bisa katakan begini ya. Ini kontra saya ya, poin yang kedua ya. Saya rasa kita perlu dengan tegas melawan perkataan seperti ini. Kita tuh nggak bisa mengubah human nature. Pernah dengar nggak kalimat itu? Kamu tidak bisa mengubah human nature. Lalu, oke, kayaknya nggak ada yang salah dengan kalimat itu karena nature itu kan bawaan. Nature bukan dari kamu. Nature itu ya udah kayak firmware gitu ya, dari pabrik gitu ya. Siapa lu bisa merubah human nature? Tentu benar. Tapi coba ngobrol sama orang itu lebih lanjut. Nanti ketahuan deh kalau kamu tanya, maksudmu human nature itu apa? Ya maksud saya human nature ya, human tuh by nature itu egois. Human tuh by nature serakah. Human tuh by nature dia pemalas. Human tuh by nature gak bisa dipercaya. Kira-kira gitu ya. Nah, kamu gak bisa mengubah itu. Dan saya akan bilang, oh iya gue gak bisa mengubah itu, benar. Tapi sama gak dengan itu gak bisa berubah? Oh lu jangan ngomong gitu dong, lu maksudnya lu percaya bahwa human itu by nature baik, human itu by nature sebetulnya positif. Wah lu terdengar kayak orang liberal. Lu bukan. Gue kan gak bilang gitu. Gue bilang bisa berubah gak? Kalau saya bilang bisa berubah, kan saya tidak bilang bisa berubah sendiri. Kan saya tidak bilang berubah karena kekuatan lu. Kan enggak. Cuman saya tanya bisa berubah gak? Kalau kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, ya tentu kita bisa bilang ya bisa berubah dong, masa nggak bisa berubah ya. Jadi perkataan kamu tidak bisa mengubah natur manusia, mau lebih ditegaskan sebenarnya natur jahat manusia sebenarnya, harusnya ngomongnya gitu ya, lebih komplit ya. Kamu tuh nggak bisa mengubah natur jahat manusia, saya bilang itu kalimat yang salah. Seharusnya bisa. Memang bukan dari kamu bisanya. Dan kalau kalimat itu artinya adalah natur manusia berdosa kamu itu nggak bisa berubah, saya bilang itu adalah perkataan yang penuh dengan ketidakpercayaan. Ya, kalau kamu percaya kepada kekuatan Tuhan, maka justru kamu percaya bahwa natur berdosa itu bisa berubah. Tapi kita tuh kayak orang yang rendah hati, orang yang realistis. Lalu kita bilang apa? Realistis lah, manusia berdosa itu ya. Memang sulit itu naturnya diubah itu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali itu nggak berubah itu ya. Apalagi kalau kita bilang soal bangsa kita gitu ya. Bangsa Indonesia gitu kan. Terus kita bilang, wah itu Tuhan Yesus datang kembali lah baru korupsi nggak ada gitu ya. Saya kira itu perkataan kurang iman lah itu sebenarnya. Kurang percaya bahwa Tuhan tuh bisa mengubah. Ya. Tentu ini bukan berarti naif ya. Karena kan bisa berubah bukan berarti besok berubah loh. Tapi bisa berubah itu means tidak impossible untuk berubah. Ya. Lalu kemudian kita bilang apa? Yesus itu pernah mengatakan sesuatu seperti ini bagian penutup ya.
Kalau kalian baca versi Lukas dari kalimat ini, kamu tahu bedanya apa dengan versi yang lain ya. Masih ingat percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, lalu dia katakan begini ya, jadi mintalah maka engkau akan diberi, carilah engkau akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Pernah dengar itu ya? Lalu biasanya disusul dengan apa? Karena yang jahat di antara kamu tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu. Kalau anakmu itu minta ikan, bapak yang baik di bumi itu kan, bapak yang jahat di bumi dia nggak bilang bapak yang baik loh ya. Bapak yang jahat ya, yang jahat di antara kamu pun, kalau anakmu minta ikan tidak dikasih ular, bener kan? Kalau anakmu minta roti nggak dikasih batu, padahal kamu tuh jahat. Apalagi Bapamu yang di surga, yang baik, yang sempurna. Lalu Yesus menyambung apa kalau dalam versi Lukas? Dia akan memberikan Roh Kudus bagi mereka yang meminta kepadanya. Nah, kita ini pernah nggak meminta pekerjaan Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita? Menjadikan nyata di dalam kehidupan kita apa yang kita tahu, apa yang kita hasrati, sekarang menjadi realitas dalam karakteristik hidup kita. Kita itu suka apa ya? Kita tuh suka bedain saya kira ya antara orang yang kadang-kadang bisa jahat dengan orang yang jahat. Tahu nggak bedanya apa? Semua orang tuh kadang-kadang bisa jahat, benar ya? Anda dan saya bisa lah jahat. Tapi ada orang yang jahat. Orang tuh kadang-kadang bisa baik lah. Pasti ya, perampok aja kadang-kadang bisa baik kali. Ya, setidaknya baik sama keluarganya lah ya. Tapi ada orang yang baik. Benar kan? Nah, kita itu perlu untuk percaya bahwa Roh Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu di tengah kita. Sehingga yang namanya baik itu bisa menjadi bukan cuma sekedar sekali-sekali keluar, tapi bisa menjadi karakteristik dari diri kita, karakteristik dari komunitas kita, karakteristik dari gereja. Saya masih ingat satu perkataan dari kesaksian seorang survivor pelarian dari Korea Utara yang bukan Kristen, ya. Jadi ini orang Korea Utara bukan Kristen, udah di brainwash ya seumur hidup ya. Satu hari dia melarikan diri ke Cina. Ya biasa lah ya Korea Utara yang melarikan diri ke Cina ya. Dengan segala lah membayar duit sogokan lah, diperalat orang lah dan apalah segala macam. Setelah segala hal-hal yang menakutkan terjadi, ada seorang anak gadis itu ya, dia melihat ibunya itu tertangkap, lalu apalah segala macam, terus ibunya itu suruh dia lari, dia diuber-uber dan segala macam drama. Lalu kemudian dia melarikan diri dan akhirnya dia lolos, dia nggak pernah lihat ibunya lagi. Dan waktu dia lolos itu dia ingat ibunya itu pesan sesuatu. Kamu tahu nggak ibunya pesan apa? Pesan, carilah hal ini kalau kamu sampai di Cina. Ibunya itu suruh dia untuk cari gedung yang atasnya ada simbol salib. Ibunya tuh suruh dia cari gereja. Bukan karena ibunya Kristen, bukan karena dia Kristen, tapi simply dia bilang, lebih ada kemungkinan kamu ditolong di sana. Coba kamu pikir ya, kita tuh punya reputasi itu loh. Terlepas dari segala ketidaksempurnaan orang-orang Kristen ini ya, kita tuh punya reputasi itu. Nah, itu seharusnya menjadi karakteristik kita. Tapi kita mungkin ya lebih bangga untuk punya karakteristik yang lain gitu. Mungkin apa ya, berdampak gitu ya. Gak tahu deh, mengubah zaman gitu kali ya. Atau apalah, meninggalkan bekas di alam semesta ini mungkin ya. Make a dent in the universe gitu. Mungkin itu yang kita lebih kepengen. Diakui. Mungkin itu ya. Tapi kita itu punya reputasi sebenarnya adalah gereja itu kumpulan orang-orang yang tulus, orang-orang yang baik. That's it. Dan itu trademark yang saya kira ya. Dunia ini gak bisa bikin gitu.
Kamu bisa bikin orang pinter, kamu bisa bikin orang lihai, kamu bisa bikin orang yang gak gampang ditipu, kamu bisa bikin orang yang kejam dan tega. Tapi bisa gak bikin orang jadi baik? Gak bisa loh. Tapi buat Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Dan dia udah bikin itu selama 2000 tahun. Dan kita punya reputasi itu. Karena Bapa tahu memberikan Roh Kudus bagi yang meminta. Cuman mungkin kita kurang meminta sih ya. Agak jarang kita meminta itu. Kita mungkin meminta kalau nggak ada kerja, cari kerja gitu kan. Kalau nggak ada project, dapat project. Kalau lagi sakit bisa sembuh gitu ya. Ya nggak salah ya minta itu ya. Tapi kita pernah nggak minta dipenuhi Roh Kudus gitu. Saya kira itu mungkin satu-satunya hal yang paling berharga untuk diminta ya dalam nama Yesus. Yang minta Roh Kudus ini Pak, itu ketika kita percaya Tuhan Yesus kan kita sudah menerima Roh Kudus Pak. Jadi maksudnya kalau kita berdoa meminta Roh Kudus kepada Bapa itu maksudnya seperti apa ya Pak pengertiannya Pak? Yes. Kepenuhan ya saya kira ya. Minta dipenuhi. Jadi maksudnya dipenuhi itu bukan dalam arti tidak ada Roh Kudus jadi ada ya, bukan itu ya. Tapi ada pekerjaan Roh Tuhan yang lebih luas dalam hidup kita. Yang lebih mengakar, lebih mendalam, lebih menyeluruh. Karena Tuhan itu menyuruh kita juga meminta kan? Meminta. Dan yang rupanya diminta, dicari, diketuk itu rupanya pada intinya kalau dalam versinya Lukas, Roh Kudus itu sendiri. Gitu. Kita mungkin berpikir, oh iya benar juga ya. Saya tuh tidak pernah meminta apa misalnya berdoa kepada Tuhan meminta pekerjaan gitu ya. Ya oke lah, bener lah, boleh lah gitu ya. Jadi maksudnya kayak ada beberapa orang mungkin saya tuh udah berusaha sendiri ya cari lamaran kerja, apa segala macam. Tapi saya nggak pernah minta sama Tuhan ya. Oh boleh juga ya minta sama Tuhan karena Tuhan bilang kayak mintalah engkau akan diberi gitu ya. Tapi rupanya yang paling inti bukan meminta pekerjaan atau kesembuhan atau anaknya jadi pinter, tapi meminta Roh Kudus. Itu aja. Jadi maknanya dalam penuhan Roh Kudus ya Pak? Iya, being energized by God. Meminta Roh Kudus itu lebih ke arah itu ya, digerakkan oleh Tuhan sendiri. Karena Roh itu kan yang menggerakkan, make it happen. Jadi Roh itu kita bisa di satu sisi ya memikirkannya sebagai energi gitu, energeia. Tentu bukan berarti bahwa ini roh itu buta ya, kekuatan yang buta kayak medan magnet aja gitu ya, bukan itu poinnya. Tapi kita tahu Roh Kudus itu berpribadi dan dia menggerakkan secara pribadi, tapi yang kita mungkin perlu mau dapetin dari apa ya, karakteristik roh sebagai yang energizing adalah itu. Roh Tuhan itu make it happen gitu. Roh Tuhan itu menggerakkan. Dan yang berarti kalau kita minta dari Tuhan menggerakkan ya, kita minta Tuhan yang menggerakkan kita dan bukan dosa. Gitu. Dan bukan diri kita sendiri atau whatever gitu, tapi Tuhan yang menggerakkan. Jadi kalau saya mau relate ke tagline yang ada di brosur hari ini, bahwa kok kehidupan gereja tuh sepertinya kayak sama-sama aja bahkan lebih parah. Kalau saya boleh conclude, coba koreksi boleh salah, dari pemaparan hari ini adalah bahwa enggak kok, bukannya sama, ada yang bekerja walaupun enggak kelihatan, bahwa ya ada progres, ada kue yang sedang mengembang, tapi kita mungkin enggak bisa lihat itu sekarang. Itu satu, yang pertama, apakah betul atau memang ada kanan lain yang saya miss. Yang kedua, kalau memang seolah-olah kue yang mengembang itu adalah tanda bahwa kita itu adalah umat Tuhan yang perlahan-lahan dirubah, kita tahu dari mana kita mengembang perlahan-lahan, karena perlahan-lahan pasti nggak kelihatan, karena kita sadar bahwa walaupun kita tahu bahwa sampai ujung pun kita nggak akan berubah sempurna, dunia akan tetap sama, kita tahu bahwa misalnya gini, kita tahu dari mana bahwa kita tuh tetap berubah, kalau mungkin tipis perubahannya, dan bahkan bisa jadi makin tua berumur usia tuh orang makin keras, malah justru makin bisa berubah. Dan kita sadar kok keburukan kita 20 tahun yang lalu adalah keburukan kita hari ini. Kita terima kita memang mengembang perlahan-lahan. Menengok ke belakangnya pakai kekeran. Menengok ke belakangnya pakai kekeran. Menengok ke belakangnya yang jauh.
Itu supaya kita bisa melihat kita itu berubah atau nggak berubah kalau perubahannya sedikit. Jadi nengoknya yang jauh. Kan kalau perubahannya cepat, kita nengoknya 3 tahun. Kalau perubahannya lambat, ya nengoknya 30 tahun aja gitu. Kan simply gitu aja. Jadi, tapi saya percaya ya, kalau kita menengok ke belakang ya, bandingkan diri kita dengan 10 tahun lalu, 20 tahun yang lalu, masa kita nggak ada perubahan? Kalau nggak ada perubahan memang jadi question mark ya. Perlu ditanya gitu. Sebetulnya, saya pernah nggak meminta Tuhan untuk memenuhkan gerakannya dalam diri saya? Saya pernah nggak meminta Tuhan untuk energize saya? Mungkin nggak pernah loh. Tapi kalau kamu meminta ya, kamu akan menyaksikan bahwa Tuhan itu melakukan itu. Dan kamu tidak akan sama lagi. Dan itu kita tahu dari mana? Salah satunya ya, mungkin kesaksian orang lain. Karena kalau kita diri sendiri yang melihat, mungkin kita cenderung confirmation bias gitu. Kita pasti lihatnya baik-baik dan mengampuni segala yang jahat-jahat gitu. Itulah kita biasanya. Tapi mungkin dari orang lain. Seperti itu. Kalau yang pertama Pak, maksudnya ada jawaban yang lain nggak selain yang tadi saya? Oh ya, jadi gini, memang kita tidak bisa lihat dengan kontras, dengan segera, karena seperti ragi itu kan geraknya pelan-pelan ya, tersembunyi gerakannya. Tetapi saya kira penekanan saya adalah kita tidak perlu menunggu sampai Tuhan Yesus datang kembali, baru perubahannya terjadi. Itu kira-kira message saya yang paling utama. Tentu saja sempurna ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi kalau kita tunggu sampai Tuhan Yesus datang kembali baru mulai berubah, saya kira kita salah membaca Alkitab. Selain daripada itu nggak logis gitu. Artinya Tuhan Yesus datang pertama kali itu gunanya apa gitu. Oh ya, akhirnya terus terang gunanya cuma ini. Bikin kamu yang masih berdosa diterima Tuhan, diampuni, nggak masuk neraka. Which is ya memang good juga. Tapi masalahnya kalau kamu baca di Alkitab, apa ya cuma itu pekerjaan Tuhan. Hanya menghapuskan dosamu. Walaupun orang Injili seringkali hanya menekankan itu loh. Ya kan? Bahkan mereka mengatakan seolah-olah makin orang itu berdosa, makin menyatakan kemurahan Tuhan, karena hanya karena anugerah dia yang besar dia bisa mengampuni dosa gitu ya. Maka kalau dosanya makin gede makin hebat gitu. Iya, oke sih, ada benernya sih, tapi saya kira kalau kita melihat Alkitab ya ini gambaran yang kepotong separuh itu, termutilasi gambaran ini. Gambaran utuhnya Tuhan tuh menyelamatkan kita supaya menjadi kudus, supaya hidup sebagai milik Tuhan. Memang bukan karena. Kalau karena artinya kita ya mesti menyempurnakan diri dulu baru terus Tuhan bilang, oh ya lu caputo juga lah, boleh juga lah. Sini-sini jadi murid gue gitu. Tapi memang bukan begitu. Cuman juga bukan kayak Tuhan Yesus tuh pekerjaannya cuman memaklumi dosa aja gitu. Oh ya lu berdosa tapi gak apa-apa kok buat gue, gak apa-apa gitu. Bukan. Tapi lu berdosa apa-apa banget, lu udah dibenarkan, tapi Tuhan tidak akan membiarkan lu kayak gitu terus. Karena dia memang gak bikin lu untuk begitu. Dia bikin lu untuk jadi sesuatu yang lebih baik daripada menjadi pendosa. Kira-kira mungkin begitu ya. Tuhan tidak menciptakan sinner. Tuhan tuh menciptakan human being yang ditujukan untuk menjadi santo sebetulnya, menjadi saint. Ya, ada seorang revolusioner Prancis, saya lupa namanya siapa ya exactly, tapi seorang revolusioner Prancis yang dia mengatakan begini, tragedi terbesar dari hidup manusia adalah kalau dia tidak kepingin dan menjadikan cita-cita dia yang paling utama, yaitu untuk menjadi seorang suci. Tragis itu dia bilang. Tragedi hidup orang itu kalau dia tidak berambisi jadi santo, kira-kira gitu. Cuman kalau dalam hidup kita pikir, siapa yang berambisi jadi santo ya? Orang tuh berambisi jadi jutawan kayak gitu ya. Menang Nobel kayak gitu kan. Namanya diukir dalam sejarah kayak.
Tapi si revolusioner Prancis ini, dia even, saya nggak tahu ya dia orang Kristen atau enggak ya. Tapi dia mengatakan begitu kesimpulan dia. Saya pikir itu menarik sekali. Dan definitely kita masih mengaminkan itu ya sebagai orang Kristen. Apa yang lebih indah untuk dicapai selain menjadi orang kudus? Pak, tadi disebutkan bahwa pengetahuan itu tidak penting lah ya, kira dalam istilah saya, tidak akan mengubah apa-apa gitu kan. Kira-kira kan tadi begitu ya. Saya tidak menyimpulkan tidak penting. Ya. Saya mengatakan not all there is lah, bukan segalanya. Nggak cuman itu, bukan nggak penting ya, nggak sama ini. Tapi oke, lanjut. Ya, justru saya mau mengatakan bahwa pengetahuan itu justru awal dari perubahan. Oh, menurut rasionalisme, yes. Tapi apakah rasionalisme benar? Paling tidak ini yang saya hidupi gitu. Kalau saya tidak mengerti firman misalnya, tidak belajar firman, tidak ikut PA seperti ini misalnya, saya nggak akan berubah kemana-mana karena saya nggak akan belajar gitu, saya nggak ngerti. Untuk berubah itu saya nggak ngerti. Justru dengan firman dengan belajar ikut PA, dengan belajar, dengan mengetahui, saya jadi punya tujuan, ya, saya mesti begitu ya, sehingga saya harus berubah ke arah sana gitu. Nah, saya lanjutkan Pak ya. Untuk berubah itu, oke lah, secara teologis dikatakan ini pekerjaan Roh Kudus dan sebagainya. Tapi kalau konsep ora et labora misalnya, itu saya bisa lakukan dengan saya berusaha untuk melatih diri. Misalnya buah roh itu, saya melatih diri untuk sabar, misalnya ya. Saya melatih diri untuk mengendalikan diri, mengendalikan diri. Latihan itu penting, karena tanpa latihan kita nggak bisa instantly, immediately, ya, jadi berubah, jadi bisa sabar, jadi bisa menguasai diri, begitu Pak. Seperti tadi juga yang Pak ya dibilang, Allah Bapa mempunyai 2 tangan, yaitu Firman dan Roh Kudus. Firman kan, itu juga kalau saya nggak menguasai firman kan nggak ngerti juga. Apakah firman hanya berarti doktrin di kepala kita? Ya, salah satu itu yang justru titik awalnya menurut saya ya. Menurut teori rasionalisme ya. Tapi apakah itu satu-satunya teori? Gitu. Tapi paling tidak yang saya hidupi, rasanya kalau saya nggak belajar, saya nggak akan berubah gitu ya. Gimana komentar Pak? Menurut pendapat saya, ini adalah dari sisi rasionalisme. Dan sisi rasionalisme ini memang banyak dianut orang. Saya sendiri menganut itu. Tetapi saya belakangan menyadari bahwa itu tidak realistis. Tidak realistis. Jadi kita lebih gampang memang ya memahami otak kita memimpin hati kita memimpin perut kita, dan perut kita memimpin seluruh langkah kita. Mungkin kira-kira gitu ya. Terus jadi kayak pada akhirnya itu diulang-ulang, terus jadi kebiasaan, terus jadi seluruh hidup. Nah gitu ya. Itu lebih gampang untuk dipahami. Tapi kalau kita lihat realitasnya, lebih kompleks dari itu. Lebih kompleksnya bagaimana? Lebih kompleksnya begini. Kita itu kalau pakai model yang pertama, mikir mempengaruhi rasa mempengaruhi keinginan. Tapi bisa nggak kebalikannya? Kita punya pikiran itu dikondisikan oleh sesuatu yang di luar pikiran juga. Kenyataannya ya. Kalau kita lihat cognitive science yang belakangan, tentu mikir ini bukan dari logika murni mempengaruhi perasaan saja, tapi perasaan itu mempengaruhi pikiran, prejudis mempengaruhi pikiran. Kita tinggal di mana mempengaruhi pikiran, bahasa kan non logis mempengaruhi pikiran. Jadi rupanya arahnya nggak cuma satu arah. Nah ini saya udah jelasin sih saya jelasin di mana ya? Saya jelasin di Pemuda sih kayaknya memang. Jadi nggak di sini. Memang bukan satu arah dari rasio kepada emosi, kepada volition, kepada seluruh hidup gitu. Nggak satu arah begitu, tapi bisa 2 arah.
Jadi, nah kalau pakai model ini, maka kita bisa melihat bahwa bisa jadi pikiran udah lurus, bisa jadi bahkan ya lewat latihan pembiasaan diri, latihan disiplin rohani, disiplin selera, lalu kemudian selera kita pun udah lurus, udah oke. Tapi hidupnya nggak berubah, bisa nggak? Nah itu yang saya highlight, Pak. Jadi yang saya highlight di sini bukan saya katakan pikiran nggak bisa diubah sehingga perasaan berubah, sehingga seluruh hidup berubah. Saya nggak bilang itu ya bisa aja. Tapi saya tambahkan alternatif. Tapi pikiran itu sendiri jangan dipikir sebagai permulaannya saja, tapi ini bisa dua aliran. Pikiran itu bisa jadi juga merupakan akhirnya. Bukan hanya produsen, tapi juga produk. Gitu. Bukan hanya yang mempengaruhi, tapi juga yang dipengaruhi. Saya bukan katakan hanya dipengaruhi loh ya. Tapi saya katakan mempengaruhi dan dipengaruhi. Itu satu. Dan kedua, bisa jadi kita mikirnya udah bener, kepinginnya udah bener, kenyataannya nggak berubah. Saya bukan katakan juga bahkan, ya saya tidak katakan bahwa tidak bisa tuh orang itu mikirnya bener, merasanya bener, lantas kenyataannya berubah. Bisa juga, tapi bisa juga enggak loh. Nah saya addressing realitas yang kedua, yaitu kalau enggak, lantas apa? Kalau iya ya puji Tuhan ya. Kalau iya kita belajar firman Tuhan, kita mendisiplin selera kita lakukan, benar jadi kebiasaan. Oh ya Pak, bagus puji Tuhan. Tapi saya jumpai itu hanya sebagian dari realitasnya. Makanya tadi saya ajak kita untuk sama-sama membayangkan, mengingat-ingat nih ya. Ada enggak dalam hidup kamu, dalam hidup kawan-kawanmu, keluargamu, di mana kamu tuh udah tahu yang benar. Kamu tuh udah menginginkan yang benar. Tapi kamu lihat tahun demi tahun kenyataannya kamu tuh gitu-gitu aja, nggak berubah atau nggak berubah banyak. Itu poin saya. Saya bukan katakan nggak bisa lewat mikir benar, merasa benar, bukan, bisa. Tapi ada nggak waktu-waktu nggak bisa? Ada dong. Nah kalau ada terus kita mesti ngapain? Nah itu yang saya tadi jabarkan. Jawabannya, mintalah. Ketuklah. Itu. Ya. Jadi artinya, ada hal-hal di luar yang kita pahami, yang ketika kita minta kepada Tuhan dan Tuhan bekerja, kita akan melihat itu. Dan saya kira ini cukup realistis sih. Karena saya juga melihat ya. Beberapa hal yang saya minta kepada Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Dan saya nggak tahu, loh kapan mulainya gitu. Kapan mulainya. Bagaimana bisa terjadi. Tapi pada kenyataannya itu terjadi. Seperti itu. Ya. Jadi kayak nggak tahu lah, sifat pemarah mungkin, sifat apalah gitu ya, yang lain-lain gitu ya, itu tiba-tiba Tuhan angkat gitu. Ya puji Tuhan juga, kira-kira begitulah ya. Walaupun biasanya sih tidak dalam tempo kayak hari ini berdoa besok sembuh ya, bukan begitu sih. Tapi ketika kita menengok itu seringkali, hey, pertolongan Tuhan itu terjadinya kok tidak lewat cara saya belajar dulu di Louis Berkhof, terus diterapkan dulu lewat latihan emosi gitu. Rupanya nggak lewat metode begitu gitu. Kadang-kadang ya, saya nggak bilang metode itu nggak bisa ya, bisa juga mungkin most of the time, tetapi kadang-kadang nggak bisa. Nah itu poin saya. Jadi buah roh ini ya, buah roh itu, makanya namanya buah roh kan. Jadi buah daripada pekerjaan Roh Kudus. Dan buah roh itu ya itu tadi ya, kasih. Kasih itu bisa dilatih nggak? Ya bisa aja. Tapi pada akhirnya, kasih itu adalah produksi daripada Roh Kudus. Saya nggak bilang nggak bisa dilatih loh, ya bisa lah, masa nggak bisa kan? Berlatih berbuat baik ya bisa. Tapi kamu bisa ingin berlatih pun dari Tuhan.
Kamu mampu berlatih pun dari Tuhan. Kan gitu. Itu perlu disadari. Kamu pada akhirnya berhasil mengasihi itu pun juga tentu dari Tuhan. Ya. Jadi kasih, sukacita itu produksi Roh Kudus. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang yang bersukacita ya, hidupnya kayak penuh dengan joy gitu kan. Itu bisa gak sih dilatih? Saya gak akan bilang gak bisa. Bisa. Tapi pada akhirnya, kalau kau menjumpai ada orang-orang kayak begitu, ya kita bisa bilang itu hasil dari pekerjaan Tuhan. Kan gitu aja. Damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, pengendalian diri. Bayangkan ya kalau seluruh gereja itu dipenuhi dengan buah-buah ini. Jadi apa gereja? Jadi apa tuh? Jadi itu yang ibu-ibu Korea Utara yang bukan Kristen tuh bilang ke anaknya gitu. Carilah gedung yang itu. Kamu lebih ada chance survive. Kita orang-orang semacam itu. Ya, jangan lupa fokus kita, jangan lupa identitas kita. Kita tuh siapa gitu. Kita masuk dalam doa ya. Tuhan, kami menyerahkan apa yang kami sudah dengar, yang sudah kami pikirkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati firman-Mu ini, menyemainya dengan pekerjaan Roh-Mu, sehingga kami boleh menyaksikan bertumbuhnya hal-hal yang baik dalam diri kami, hal-hal yang baik di tengah kami, dan semua itu boleh menghasilkan buah yang berasal dari pekerjaan Roh-Mu, sehingga kami ini boleh semakin memuji-muji Tuhan, sehingga kami ini boleh semakin mengagumi Tuhan, semakin mencintai Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, bukan hanya dari hukuman dosa kami, tapi juga dari dosa kami. Kami mengucap syukur kepadamu yang sudah bukan hanya menghasilkan pembenaran kami di dalam kematian dan kebangkitan Yesus, tetapi juga menghasilkan pengudusan kami dalam pekerjaan Roh-Mu di tengah kami yang menumbuhkan kepercayaan, menumbuhkan cinta, menumbuhkan sukacita dan ucapan syukur dan segala hal yang lain, sehingga kami ini digerakkan ke arah Tuhan, ke arah terang, ke arah kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kiranya umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.